Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fabian Zone, channel yang membahas informasi penting dan gak penting. Oke guys, hari ini saya mau bikin pembahasan soal untuk paket 2 UKK, uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 untuk kejuruan teknik komputer dan jaringan yang baru saja rilis pada 19 Januari 2023. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini itu ada beberapa peralatan yang harus kamu lengkapi. Pertama ada PC client, ada 1 unit. Kemudian laptop 1 unit, smartphone itu 1 unit. Ada juga WiFi router board 1 unit. Router board biasa 1 unit, ini bisa seri yang sama ya, saya menggunakan RB941TC atau tower case yang biasa buat UKK kemarin lah ya. Dan di sini ada kabel UTP 1 meter, kemudian ada 3 buah RJ45 dan di sini harus terkoneksi dengan internet. Oke, langsung saja kita ke topologi aktualnya atau yang real, karena di sini di soalnya itu kurang jelas ya guys, cuma kayak gini doang. Oke, langsung saja kita ke real dengan peralatannya. Di sini kamu harus menyediain namanya internet ya, internet. Kemudian ada RB941, saya di sini menggunakan RB91 semuanya. Untuk keduanya dia mempunyai 4 Ethernet dan 1 unit wireless interface yang nanti dibuat hotspot. Di sini ada hotspotnya juga ternyata. Oke. Dan di sini juga kalau tidak ada laptop, satunya juga bisa menggunakan komputer lagi ya untuk mensalurkan VLAN 10 dan 20. Di sini untuk soalnya kita akan mengkonfigurasi VLAN virtual local area network yang sebelumnya ada di paket 1 2022. Ini soalnya beda tapi ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Kita langsung ke tutorialnya. Di sini pertama kamu colokkan dulu ya, colokkan dulu routernya. Router ini, router RB91. Ini saya sebutnya router 1 ya, router 1. Ini dicolokkan ke PC yang akan dikonfigurasi. Jadi konfigurasinya gini, kita konfigurasi satu persatu router dulu sebelum kamu menyusun dengan sesuai topologi. Berarti router 1 dihubungkan ke salah satu PC ini untuk dikonfigurasi dan juga internetnya juga. Oke, untuk Ether 1 saya hubungkan ke internet dan untuk yang Ether 2 saya hubungkan ke PC 1. Oke, langsung saja kita masuk ke Winbox dan di sini udah terdeteksi, pastikan ini sudah keadaan clean and reset. Artinya berarti sudah direset konfigurasi dasarnya ya. Oke, langsung saja kita masuk. Pertama kita masuk menggunakan MAC address, kita connect. Oke, untuk langkah selanjutnya ini yang paling penting adalah membuat sistem identity biar tidak keliru gitu untuk router 1 dan router 2. Saya beri nama router 1. Di sini router 1 berarti router yang nanti juga ada hotspotnya ya, sesuai dengan topologi. Oke, yang kedua, langkah yang kedua kita harus mengset namanya IP address terlebih dahulu. Nah, di sini masih kosong. Nah, untuk mengset IP address Ether 1 kita bisa menggunakan DHCP client biar cepat, biar tidak tubrukan antar klien lain ya. Masuk ke IP DHCP client, kemudian plus Ether 1, kemudian oke. Pastikan nanti udah bound ya. Di sini saya menggunakan segmen 8. Ini diberikan ISP otomatis. Setiap sekolahan mungkin ISP-nya berbeda-beda atau routernya berbeda-beda. Oke. Untuk selanjutnya kita mengkonfigurasi address yang lain ya. Sebelumnya kita harus membuat VLAN terlebih dahulu, masuk ke interface, saya pelan-pelan saja. Kemudian kita tambahkan VLAN. Nah, di sini VLAN-nya kita kasih nama sesuai soal ya, kita coba cek dulu. VLAN 10 itu namanya siswa. Kita beri nama siswa. Untuk VLAN ID-nya 10. Kemudian kita
apply. Nah, sebelum kita apply interface-nya, pastikan di Ether 2 sesuai dengan soal ya, sesuai dengan topologi. Ini di Ether 2 untuk master port-nya. Kemudian kita oke. Nah, nanti di sini akan tambah di bawahnya hierarki Ether 2 itu ada sub Ethernet. Jadi siswa, kita tambahkan lagi untuk yang guru. Untuk VLAN ID-nya yaitu 20, interface-nya sama Ether 2. Kemudian kita oke. Ya. Jangan lupa wireless-nya sekalian kita centang atau aktifkan di sini. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP addresses untuk memberikan alamat IP masing-masing biar bisa disalurkan melalui VLAN ya. Oke, kita tambahkan untuk interface-nya, yaitu pertama kita gunakan siswa. Untuk siswa IP-nya yaitu 192.168.40.1. Oke, 192.168.40.1/24. Harus ada /24, kalau tidak bisa, kalau tidak ada, tidak bisa, network tidak akan muncul otomatis. Kemudian kita oke. Selanjutnya untuk yang guru, kita lihat untuk di soalnya yaitu 192.168.60.1/24. Ini ya, kita langsung saja 92.168.60.1/24. Kemudian kita interface-nya guru. Nah, selanjutnya kita juga memberikan alamat WLAN 1, yaitu kita lihat saja untuk WLAN-nya yaitu di segmen 20 ya, 20.1/24. 92.168.20.1/24 untuk interface-nya WLAN 1. Oke, pastikan di sini udah jadi semua ya. Nah, kayak gini disesuaikan dengan soal yang tadi kita lihat. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita ngapain dulu ya? Oke, untuk langkah selanjutnya paling enak kita masuk ke DNS terlebih dahulu. Kita aktifkan DNS. Nah, kita berikan server lagi untuk cadangan apabila server yang di router saya itu down, bisa membackup gitu loh. Jangan lupa untuk centang allow remote request sekali lagi ya. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP firewall NAT. Nah, di sini biar terkoneksi ke internetnya, berarti salah satu network ini saling terhubung, network address translation. Kita tambahkan, kita masuk ke general terlebih dahulu. Chainnya itu SCR-NAT, kemudian out interface-nya Ether 1 karena internet itu ada di Ether 1. Untuk action-nya itu masquerade. Oke, langsung sudah selesai. Kemudian kita masuk ke DHCP server, DHCP setup biar terkonfigurasi otomatis. Kita masuk DHCP setup. Pertama yang kita harus di DHCP kan adalah guru siswa. Nanti WLAN 1 udah termasuk dikonfigurasi hotspot. Kita langsung saja kita ke guru. Oke, kita next, dan di sini ada perintah di VLAN ID guru itu ranknya 10 sampai 50. Jadi pas ada tulisan addresses to give out ini diganti, belakangnya yang 2 ini diganti 10. Yang 254 ini diganti 50. Kemudian kita next, dan selesai. Kemudian DHCP setup lagi. Masuk ke siswa. Kemudian kita next, dan di sini kita ganti 10 seperti tadi, dan yang 254 ini diganti 50. Sesuaikan dengan soal. Ini ya, sesuaikan dengan soal. Untuk ring IP-nya, kemudian kita next, dan udah selesai. 2 ini udah DHCP, pokoknya udah benar. Selanjutnya kita masuk ke wireless terlebih dahulu sebelum kita membuat hotspotnya. Masuk ke wireless, kemudian security profile, karena di sini itu harus menyeting passwordnya juga 1 sampai 8. Setelah security profile, kita plus. Kita namakan saja di sini password ya. Di sini modenya dynamic case, WPA PSK dan WPA to PSK. Untuk passwordnya 123456778.
Kita konfirmasi lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita oke. Masuk ke WiFi interface, klik 2 kali pada WLAN 1, kemudian modenya kita ganti menjadi AP Bridge ya. SSID-nya kita lihat di sini ada ketentuannya yaitu UKK nomor absen. Nah, SSID-nya UKK underscore salah tulisannya UKK underscore nomor absen. Misal saya nomor absennya 01. Kemudian security profile-nya kita arahkan ke password biar ada nanti passwordnya. Setelah itu kita oke. Nah, selanjutnya kita cek terlebih dahulu apa yang kurang dari konfigurasi ini ya. Oke, ya kita harus membuat hotspot terlebih dahulu. Pertama hotspot ya. IP hotspot ya di sini hotspot, kemudian masuk ke hotspot setup. Kita lihat ketentuannya hotspot itu nanti ada alamat login portal.fch.id, juga ada limitasi ke beberapa user ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Untuk hotspot interface-nya WLAN 1 seperti di topologi, karena di sini ada WLAN 1, menggunakan WLAN 1 maka menggunakan jalur wireless. Oke, langsung saja hotspot interface. Kemudian untuk local address of network-nya kita langsung next, udah benar. Kemudian untuk full networknya kita lihat dulu ada ketentuannya. Ya, benar sekali, di sini harus 10 sampai 50. Yang dua ini ganti 10, kemudian 254 ini ganti 50, dan kita next. Kemudian DNS name-nya SM portal smk.sch.id. Kita next, dan selesai. Oke, selanjutnya kita harus mengkonfigurasi hotspotnya biar sempurna. Masuk ke server profile. HSProf1 ini klik 2 kali masuk ke login, kemudian cookiesnya dihilangkan. Kenapa kok cookiesnya dihilangkan? Karena biar nanti bisa logout. Kalau cookiesnya dicentang, ini berarti nanti sekali login tidak bisa logout. Nanti logoutnya di waktu yang tertentu. Ini 3 hari baru bisa logout. Kemudian sudah di unchecklist atau dihapus centangnya, kita klik OK. Masuk ke user profile, kita buat limitasi kecepatan sesuai dengan sesuai dengan soal ini ya. Kita langsung aja tambahkan user profile-nya. Pertama itu ada kecepatan guru ya. Kita beri nama guru. Share usernya, jumlah gurunya bisa mungkin 10 ya. Kita ambil saja 10. Rate limitnya 512K. Bener ya? Oh, sorry. Untuk guru 256K, siswa 128K, kepala sekolah 512K. Oke. Berarti di sini saya pakai yang 256K / 256K. Nah, di sini kita oke. Kita buat yang untuk kepala sekolah. Nah, ini share usernya 1, rate limitnya 512K / 512K, sesuaikan dengan tabel. Dan terakhir adalah siswa yang paling dikit 128K / 128K. Jangan lupa untuk share usernya siswa itu sesuai dengan jumlah siswanya. Mungkin di sini ada 10, kemudian kita pilih 10 ya. Kepala sekolah ini ada 1 karena kepala sekolah ya cuma 1 gitu ya. Oke, setelah kita membuat user profile, berarti kita membuat usernya terlebih dahulu ya. Oke. Ini ada ketentuannya sama password. Kepala sekolah, passwordnya 123, guru 456, siswa 789. Oke, kita langsung saja kita add servernya all, namanya kepala sekolah, kemudian passwordnya 123, kita oke. Kemudian guru, sorry keyboardnya error, 456. Terakhir adalah siswa. Di sini saya pakai kecil semua biar gampang. 789. Oke. Untuk menampilkan password ini bisa di sini setting hide passwordnya dihilangin, nanti di sini muncul sendiri. Oke. Setelah selesai, berarti ini konfigurasi udah selesai di router 1, sudah
terlaksanakan. Silahkan kamu cabut untuk router satunya dan diganti pakai router 2 ya. Untuk router 2-nya, pertama colokkan ke soket listrik terlebih dahulu, kemudian hubungkan melalui Ether 4 ke komputer yang akan konfigurasi. Saya di sini menggunakan Ether 4, kemudian dihubungkan ke PC 1 di sini untuk melakukan konfigurasi. Yang Ether ini masih saya simpan alias saya cabut sepenuhnya, tidak terkoneksi ke internet maupun soket listrik. Berarti ini gantian dulu ya sebelum kita rakit topologi kayak gini. Oke, kita masuk ke Winbox lagi. Kita pastikan udah up dulu ya. Kita udah up dulu. Kita konekkan terlebih dahulu. Setelah terkonek, tampilannya kayak gini ya. Yang perlu pertama kali untuk konfigurasi adalah kita harus mengeset pada sistem identity. Ingat, ini konfigurasi router 2, yang router 1 udah saya lepas, kemudian saya ganti router 2 terhubung melalui Ethernet 4 pada Mikrotik dan terhubung ke PC konfigurasi atau PC 1 di sini ya. Oke, langsung saja kita oke. Setelah kita memberikan identity, langsung masuk ke menu bridge di sini untuk menggabungkan port yang akan menjadikan VLAN. Oke, kita di sini tinggal tambahkan birds. Oke, kemudian port. Kita lihat dulu soalnya di sini ada beberapa ketentuan ya. Port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai port terang. Oke, port 2-nya dan 3 terhubung ke VLAN 1. Port 4 terhubung ke VLAN 2. 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1. Kemudian yang port 4 itu terhubung ke VLAN 2. Gunakan mode VLAN secure dan logika always trip. Nah, di sini itu ada resikonya sebelumnya. Kalau kita menggunakan always trip di semua port, berhubung saya menggunakan 4 port, berarti kalau gagal konfigurasi itu harus melakukan hard reset. Kalau tidak bisa hard reset, berarti maka harus melakukan net install. Berarti nanti saya tidak akan menambahkan port nomor 3 ini untuk VLAN 1. Jadinya cuma 2 saja untuk yang VLAN 1 dan 4 VLAN 2. Nanti jadinya 3 masih bisa untuk mereset routernya. Tapi nanti pas pelaksanaan, kalau bisa router 3 ditambahkan. Nanti kalau ada error, maka bisa melakukan net install gitu ya. Oke, langsung saja. Nanti kalau tidak percaya, saya buktikan ya bahwa tidak bakalan detect gitu ya. Langsung saja kita ke router bootnya lagi. Masuk ke port ya, masuk ke port, kita tambahkan yang akan ditambahkan ke VLAN-nya ya. Dan di sini untuk router 2 minimal itu menggunakan Mikrotik versi 6.48 yang sudah ada menu hardware offload, karena di sini nanti akan menggunakan logika always trip. Oke, langsung saja. Pertama itu ada Ether 1, kemudian Ether 2, kemudian ada Ether 3 dan Ether 4. Setelah ini pasti disconnect. 1, 2, 3, disconnect. Oke, nggak usah panik. Kita tunggu sampai reconnect. Nah, setelah reconnect, kita masuk ke menu switch. Di menu switch, di sini masuk saja ke menu VLAN. Kita daftarkan VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini ada VLAN 10 ya. Portnya yaitu Ether 1 sama Ether 2. Kalau kalian pengen tambahkan Ether 3 ya, di sini tambahkan Ether 3 nggak apa-apa. Tapi nanti resikonya harus hard reset atau net install gitu. Oke, saya Ether 1 sama Ether 2 saja ya. Kemudian untuk VLAN ID yang 20 saya tambahkan ke Ether
1, kemudian Ether 4. Oke, VLAN 20. Artinya Ether 1 ini inputnya, outputnya itu di Ether 4. Ether 1 itu terang, Ether 4 itu akses kalau di Cisco gitu ya. Kemudian kita oke. Setelah ini langsung saja masuk ke port. Nah, di sini untuk menandakan mana yang mode terang, mana yang mode akses atau ke klien. Kita klik ke Ether 1 ya. VLAN modenya itu secure. VLAN headernya add if missing untuk Ether 1 karena dia yang membawa paket ke routernya. Kemudian Ether 2-nya itu secure. VLAN headernya always strip untuk VLAN ID-nya yaitu 10 ya. 10. Oke, VLAN ID 1 berarti punyanya si siswa. Oke, kemudian kita oke. Kemudian enter 3 berhubung saya tidak tambahkan berarti kita lewati. Kalau kamu menambahkan berarti diisi secure always strip. VLAN ID-nya 10. Langsung saja kita ke Ether 4. VLAN ID-nya 20. VLAN modenya secure. Kemudian headernya always strip. Kita oke. Setelah itu kita close. Nah, ini udah disconnect dan tidak akan terdeteksi. Cuma di port 3 saja yang bisa mendeteksinya. Kalau tidak percaya, saya pindahkan ke Ether 3 yang saya tidak konfigurasi, nanti bisa terdeteksi routernya kembali untuk melakukan reset konfigurasi apabila ada yang salah gitu ya. Nah, ini Ether 3-nya masih bisa dideteksi. Tadi kalau dipasang di Ether 1, 2, 4 itu sudah tidak bisa terdeteksi karena udah masuk ke switch port atau masuk ke CPU-nya si switch, makanya tidak bisa terdeteksi di Windows. Oke, kita abaikan saja karena udah selesai untuk yang router 2. Saatnya kita membangun topologinya. Kita cabut semuanya aja biar mudah ya. Kita berarti cabut semuanya dengan mudah biar mudah ya. Kita cabut semuanya, tidak ada apa namanya, kabel yang terhubung ke PC maupun routernya keadaan mati semua. Oke, pertama yang perlu kalian lakukan adalah silahkan pertama itu colokkan semua mikrotik di soket listrik menggunakan kabel micro USB ya. Kalau sudah Ether 1 itu dimasukkan ke internet untuk yang router 1. Kita menggunakan router 1 terlebih dahulu, dimasukkan internet untuk Ether 1. Pastikan untuk kabelnya itu nyala. Berarti ada apa tandanya kedap-kedip ya, atau kedap-kedip. Kalau sudah nyala, silahkan hubungkan melalui Ether 2 pada router 1 menuju ke router 2. Di router 2-nya diencepkan ke Ethernet nomor 1. Berarti kayak gini ya, dipahami 2 ke 1. Oke. Kalau sudah, untuk pengujiannya berarti kita coba, berhubung saya PC-nya 1 berarti nanti saya sweeping port, memindahkan dari port 2 ke port 4 ya. Saya geser aja. Oke. 3-nya saya nggak kepake karena nanti akan melakukan net install apabila saya konfigurasi. Oke. Setelah itu hubungkan Ether 2 ke PC 1. Berarti konfigurasinya kayak gini. Ya kan? Ini udah sampai sini. Kemudian kita cek apakah dia dapat alamat IP yang sesuai. Oke. Nah, di sini kita lihat udah dapat segmen 4
berarti sesuai dengan yang ada di soal. Segmen 40 ini punyanya VLAN 1, yaitu punyanya si siswa. Kita lihat terlebih dahulu untuk DHCP servernya juga bekerja ya, 40 sampai 10 sampai 50 gitu. Udah berhasil berarti ya. Ini saya dapat IP 50, tidak melebihi dari ring yang ditentukan. Untuk koneksi internet kita coba, pasti berjalan lancar ya. Pastikan udah berjalan lancar. Dan di sini kita lepas lagi, kita ke pengujian ke VLAN 20. Kita lepas yang Ether 2 yang menuju ke PC 1. Kemudian kita colokkan ke Ether 4. Pastikan IP-nya itu berubah menjadi 60 sesuai dengan topologi yang tadi kita konfigurasi. Ya. Kita tunggu. Dan di sini berhasil. Kita lihat. Nah, di sini berhasil 60.50 dan gateway-nya 60.1. Oke, kita coba untuk tes koneksi lagi, speed test, dan berhasil. Oke, alhamdulillah berarti itu sudah berhasil ya. Kita sudah melakukan konfigurasi UKK 2022. Untuk modulnya akan segera dirilis paling lambat hari Senin kayaknya ya, tanggal 23 insya Allah sudah bisa saya rilis. Untuk yang 2022 saya share gratis karena sudah tidak berlakukan lagi. Mungkin buat Anda yang pengen mau mengajari muridnya atau kamu para siswa yang mau belajar bisa menggunakan modul yang lama untuk melakukan lebih lanjut di Mikrotik gitu. Nah, ini alasan saya mengapa 3 tidak saya konfigurasi, karena apabila 3 saya konfigurasi tidak ada port yang tersedia, karena saya menggunakan Mikrotik dengan versi RB941. Kalau Anda atau kamu menggunakan RB951 atau RB451 untuk router 2-nya, silahkan bisa memanfaatkan semua port gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton tutorial sampai habis. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.